Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita masuk pada bimbingan dan konseling. Hari ini kita bimbingan klasikal. Adapun tujuan dari bimbingan klasikal ini yang pertama untuk pengembangan diri kalian. Judul hari ini adalah konsep diri. Adapun tujuan konsep diri itu, yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian konsep diri. Yang kedua, peserta didik itu menganalisis komponen dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan cara dalam membentuk konsep diri. Bisa kita mulai? Semangat! Semangat pagi! Walaupun hari ini sudah menjelang siang ya. Baik anak-anak bapak sekalian, jadi hari ini kita membahas tentang konsep diri. Apa itu konsep diri? Ada yang tahu tentang konsep diri? Siapa yang bisa? Apa itu konsep diri? Ya. Konsep diri jadi laku Inggris apalagi karakter apa semua itu benar. Jadi konsep itu apa yang disampaikan itu yang jelas yang baik berarti benar semua. Tapi menurut ahli psikologi, konsep diri itu gambaran, pandangan, keyakinan dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya. Konsep diri itu adalah gambaran, pandangan, keyakinan dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya. Kemudian anak-anak bapak yang ada di kelas ini, konsep diri yang lainnya adalah penghargaan diri, nilai diri atau penerimaan diri. Kemudian konsep diri meliputi semua keyakinan dan penilaian tentang diri sendiri. Hal ini akan menentukan siapa kita dalam kenyataan, baik dalam kehidupan kita maupun di rumah atau sosial. Itu pengertian konsep diri. Ternyata konsep diri itu ada bagian yang pertama, konsep diri positif. Konsep diri negatif rendah. Sudut pandang ini digunakan untuk membedakan apakah kita memandang diri sendiri baik atau buruk. Konsep diri positif itu konsep diri negatif. Sudut pandang ini digunakan untuk membedakan apakah kita memandang diri sendiri baik atau buruk. Maksudnya begini, ternyata dalam diri kita ini ada dua, positif dan negatif. Dan itu semuanya ada pada kalian. Konsep diri positif ada, konsep diri negatif juga ada. Konsep diri positif itu maksudnya apa? Misalnya kalian memandang seseorang dengan positif, maka hasilnya akan baik, positif. Tapi kalau kita memandang orang negatif, walaupun orang itu baik, pasti negatif hasilnya. Maka itu ada pada diri kita semua. Itu namanya konsep diri positif atau negatif. Kemudian konsep diri positif ini ada dalam sekolah, ada dalam masyarakat, ada dalam sosial atau keluarga. Makanya konsep diri itu harus ada pada diri kalian. Apakah konsep diri positif itu semua manusia punya? Jawabannya punya. Apakah konsep diri negatif itu manusia punya? Punya.
Jadi itu bedakannya ya. Tapi antara kalian dan orang lain, konsep dirinya itu berbeda. Satu dengan yang lain, konsep diri itu tidak sama. Makanya jangankan kalian satu kelas ini, adik beradik saja kita bisa beda konsep dirinya. Iya tidak? Ya. Pernah nggak kalian mendengar ada adik beradik berkelahi? Ya. Ada tidak? Ya. Jangan sampai itu terjadi pada kalian. Itulah bukti konsep diri itu berbeda satu dengan yang lain. Makanya dalam kehidupan kita di sekolah itu perlu kita tanamkan konsep diri positif pada diri kita. Konsep diri positif harus kita tanamkan dalam diri kita setiap hari beraktivitas dimanapun kita berada. Paham? Paham. Kemudian sudut pandangnya lagi, konsep diri itu melihat kepada fisik. Konsep diri melihat pada fisik itu konsep diri sosial. Konsep diri sosial. Kemudian dia memandang sudut pandang itu membedakan pandangan diri kita sendiri. Kemudian kita memandang masyarakat dan juga pribadi orang lain itu berbeda-beda. Apa contohnya? Kalian pernah nengok bangkai? Apa tidak? Nah. Bangkai, misalnya ini mohon maaf, ada kalian nengok bangkai anjing. Pernah tidak? Nah. Kalau kalian konsep diri positifnya memandang fisik, apa yang kalian sampaikan? Itu negatifnya. Kalau positifnya gimana? Kasihan ya. Kalau dia nampak gigi putih, alangkah putihnya bangkai anjing tersebut. Nah, itu konsep diri positifnya memandang fisik. Tapi kalau negatifnya, alangkah baunya bangkai anjing itu. Itulah konsep diri positif, negatif memandang sesuatu. Paham semua? Paham. Makanya di dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3 dimensi konsep diri. 3 dimensi konsep diri. Bapak lanjutkan langsung. Apa itu? Yang pertama pengetahuan konsep diri. Yang pertama pengetahuan tentang diri sendiri. Maksudnya apa? Kalian mengetahui siapa saya, tinggal di mana saya. Itu namanya konsep diri sendiri. Siapa saya, mana tinggal saya. Itu namanya konsep diri sendiri. Kemudian ditambah lagi pengharapan. Dimensi yang kedua pengharapan. Pengharapan itu maksudnya setelah ini saya mau jadi apa? Berarti yang pertama siapa saya, tinggal di mana, saya ingin jadi apa. Itulah konsep diri itu, dimensi konsep diri itu. Contohnya, nama kamu siapa nak? Alif, Pak. Alif. Siapa saya? Nama kamu? Ulangi. Siapa saya? Alif. Tinggal di mana? Di rumahan. Cita-citanya? Jadi dokter. Seperti itu. Itu konsep diri, dimensi konsep diri, dimensi konsep diri itu. Ini Bapak ada lembaran. Tapi ini kan tugas kalian hanya menulis di kertas satu lembar aja. Ini dari tulis lembar. Bukan satu lembar. Ambil semuanya. Nanti tahu kalian konsep diri kalian seperti apa. Dia ada apa, menjadi apa, belum penting. Namanya bisa dibuat. Sudah? Buat itu rumahnya. Saya mau jadi dia mau Pak.
Siapa tuh? Baru besar. Dapat. Siapa saya? Buat namanya dulu. Siapa saya? Buat nama kalian. Tapi tulisnya siapa saya itu tulis ya. Siapa sayanya ditulis. Siapa saya? Adit Pak. Ya. Nama saya Adit. Siapa saya? Sudah? Buat nama kalian. Siapa namanya? Kemudian tinggal. Tinggalnya di mana? Java. Pak, buat juga siapa saya? Iya, siapa Iya, Ji. Sudah? Diminta juga, Pak. Sudah? Diminta juga, Pak. Ya, kemudian harapan atau cita-cita kalian, harapan. Mau jadi apa kalian setelah sekolah? Atau nama sendiri, siapa saya? Itu jangan dibuang yang nanti langsung ada gamenya nanti. Ganjil lah. Siapa saya, tinggalnya, habis itu cita-citanya. Oke. Udah? Udah. Harapan. Harapan itu bisa membangun. Udah? Bapak lanjutkan lagi. Kemudian ada beberapa ciri konsep diri negatif ya. Nah, ini kita dengarkan aja. Yang pertama ciri-ciri peka terhadap kritik. Kurangnya kemampuan untuk menerima kritik dari orang lain sebagai proses refleksi. Jadi kalau ada kalian misalnya dikritik sama kawannya, cepat kalian emosi. Itu namanya konsep diri negatif, itu tak baik. Karena kita di sekolah ini, yang namanya kita sekolah, kadang kan ditegur sama guru, kadang kawan, dan sebagainya. Maka kita itu harus berpikiran positif. Kalau ada guru negur kita, berarti dia sayang kepada kita. Kalau kita marah atau tidak senang dikritik, maka konsep diri yang negatif itu maka tak boleh ada pada diri kita. Walaupun ada pada diri kita, tapi tidak boleh kita mengembangkan konsep diri negatif pada diri kita. Yang kedua, bersikap responsif terhadap pujian. Apa maksudnya? Bersikap yang berlebihan terhadap tindakan yang telah dilakukan sehingga merasa segala tindakannya perlu mendapat penghargaan. Berarti ini orang mencari apa namanya itu? Menarik perhatian orang. Apa yang kalian buat, orang lain itu harus menghormati kalian, mengasih hapus pelajaran. Itu tidak boleh seperti itu. Misalnya Ananda kan ketua kelas sekarang, ternyata kelas ini mendapat juara 1 C sekolah SMK ini. Muncul egonya lagi. Kalau lagi ammo, tidak akan juara kelas awal kan itu kan.
Nah, itu namanya membangga-banggakan diri, tidak boleh seperti itu. Termasuk di rumah, paham? Di rumah, kalau ada ambo yang bantu ibu di dapur, anak selesai pekerjaan orang tua. Namanya tuh kalian membangga-banggakan diri, tidak boleh seperti itu. Ya, atau kalau dari ambo tidak selesai tugas di rumah, menyapu, apalagi mengepel segala macamnya, itu tidak boleh. Karena setiap anggota rumah tangga itu memang ada kewajibannya, ada pekerjaannya masing-masing, tergantung porsinya. Nah, kalau kalian perempuan, apa itulah ayah ibu kalian di dapur. Maka kalian yang perempuan jangan pula duluan lagi adik laki-laki bangun daripada kalian, tidak boleh seperti itu. Setidaknya, karena kan kalian besar, membuat kopi teh itu kalian tuh yang perempuan, paham tuh? Kalau duluan pula lagi ibunya bangun daripada kerja anak kalian itu tidak boleh. Siapa yang buat kopi teh itu ayahnya di rumah tiap pagi itu? Tidak ada. Jadi apa kerja di mana? Mereka angkai semua. Tidak boleh kayak gitu. Kalian pesan ya, bantu, piring, nyuci apa lagi? Nyuci baju. Ini baju pun mungkin orang tua nyuci. Kayaknya iya, Pak. Apa pula enggak iya? Iya, Pak. Ya. Jangan sampai orang tua ya, jangan sampai orang tua menyuruh kita, tapi kita langsung mengerjakannya. Karena kalian pun laki-laki kayak gitu juga. Laki bantu, Pak. Capek ayah tuh pulang kerja, bikin dia. Baik. Nah, siap tuh bisikkan ke dia bilicin dia. Jangan belicin. Bantu ayahnya. Siapa orang tuanya yang di rumah berjualan? Ada dibantu ayahnya. Dia tak ada bantu jualan, Pak. Dia kan mamanya jualan sendiri, Pak. Kalian tahu nggak kenapa orang Cina itu berhasil kaya-kaya? Apa? Dia jualan. Dia jual. Kenapa dia berhasil itu mas bapak? Tahu nggak kalian? Cina. Orang Cina itu persaudaraannya itu kuat. Paham tuh? Persaudaraannya itu kuat. Misalnya ini saudaranya, adiknya misalnya, saya minta modal berapa? 100 juta. Terus dikasihnya tuh tanpa hitung. Rupanya beberapa bulan bangkrut adiknya nih. Maka datang lagi adiknya itu ke abangnya, usaha kemarin gagal, saya minta modal lagi. Berapa perlu? 50 juta. 50 juta itu dikasihnya lagi. Begitulah kuat persaudaraan Cina itu. Rupanya gagal lagi. Gagal lagi. Usaha kemarin gagal. Saya mau buat usaha kopi di pinggir jalan. Itu dikasih berapa perlu? 10 juta. Maka 10 juta itulah dikasih. Kalau yang ketiga ini gagal, nak, itulah yang kalian lihat ada orang Cina. Cinokam tahu Cinokam? Cinokam tahu? Cinokam itu Cina yang sudah berusaha tapi tidak berhasil. Itu Cina karam namanya. Beda dengan kita. Kita ini banyak teori aja. Bahkan adik-beradik pun untuk bantu bank tidak bisa. Bang, pinjam uang bang, berapa? Sekian, untuk apa? Untuk modal. Atau diceramai gitu tuh. Udah setengah jam kita ceramah. Diceramainya, untuk hari ini tidak ada. Mau bertumbuh awak tuh sama abang awak tuh. Udah dengar kita ceramah dia tuh, meleleh air mata kita mendengarkannya. Untuk sekarang tidak ada. Sakit hati kita. Makanya orang Cina itu berhasil ya. Persaudaraannya itu. Maka kalau kalian besok jadi orang yang berhasil, yang kalian utamakan itu saudara kalian, bukan orang itu. Cewek, aduh. Mana cewek, Pak? Buat sakit hati cewek. Ya, ada orang tua dulu. Bang. Orang tua kalian dulu kalian tinggalkan. Apa dulu nanti yang lain ya.
negatif itu cenderung merasa tidak disukai orang lain. Cenderung merasa tidak disukai orang lain. Berarti dia lebih ke bawa baper namanya. Baper tahu kan? Dibawanya perasaan. Misalnya kalian upload video sekarang nih. Ini biasa cewek nih upload video cewek tuh, rupanya cewek ini tidak suka. Ada salah satu cowok di sebelah tidak suka dia. Tapi cowok ini di follow-nya video tadi itu. Akhirnya cewek itu marah kepada yang memfollow-nya itu. Akhirnya apa terjadi? Gara-gara itu dia berkelahi hanya gara cowok itu memfollow videonya itu. Maka kalau kita mengupload video jangan baper. Atau misalnya ada orang, kita video nih, ada orang buat di video kita itu, jangan bilang orang itu suka dengan kita. Itu namanya jangan baper kalian. Bisa jadi dia hanya menyukai video kalian itu nilainya atau uploadnya. Jangan gara-gara itu pula kalian marah kepada orang itu. Tak bisa seperti itu. Kalau tidak mau di up, kalau tidak mau di like, di komen video itu, upload video. Ini bisa terjadi. Bapak aja ngupload video di log, tahu sama istri bapak? Marah sih bapak. Bapak jelaskan, jangan baper deh bapak. Iya kan? Jangan baper kita. Itu maksudnya, makanya kalian kalau upload video di komen di segala macam itu, jangan pusing. Itu maksudnya. Yang seterusnya, konsep ini negatif itu mempunyai sikap hiperkritik. Maksudnya apa? Hiperkritik itu suka melakukan kritik negatif. Nah, ini tak baik. Kita udah berbaik nih di sekolah, kita udah berbaik nih di rumah, sudah berbaik di masyarakat. Lalu tiba-tiba ada orang yang mengkritik kita negatif. Nah, kita mengkritik negatif itu jangan sampai itu berulang-ulang. Jangan sampai berulang. Padahal orang itu sudah mau bekerja, ya kan? Sudah mau berbuat, sudah mau berusaha agar maju kelasnya atau di masyarakatnya atau di rumahnya. Tiba-tiba kalian mengkritik yang negatif. Itu tidak boleh seperti itu. Sama kayak pengurus masjid, udah capek pengurus masjid itu cari ke hewan kurban. Tanggal 9 Zulhijjah itu kan datang hewan kurban itu ke masjidnya enggak? Sebelum ada datang malah mama. Iko induk kambing atau induk kambing dibilangnya sapi itu. Sakit hati lah pengurus dia bilang gitu. Padahal sapi mah dibilangnya induk kambing. Ada mana tuh? Induk kambing dibilangnya. Nah, itu tidak boleh berarti kita mengkritik yang negatif kepada sapi. Bapak kemarin ada yang sore kan, ada siswa tuh makan goreng ya, panas ya. Jadi bapak suruh dia berdiri nak, sore mau ketemu orang tuanya kan. Kenapa berdiri sini nak makan goreng pak? Ngapa berdiri makan gorengnya? Duduk. Tahu pak anaknya mana? Dia cewek. Siswa lebih tua juga, tapi bapak tidak tahu kelas berapa. Maksudnya itu kan dia kalau makan jangan berdiri, sopan lah duduk. Paham? Dia pinggir kan panas. Nanti kalian hitam ya bapak nanti. Tidak tahu pak anaknya. Itulah beberapa konsep diri yang negatif. Apa saja yang mempengaruhi konsep diri? Nah ini terakhir. Apa saja yang mempengaruhinya? Yang pertama, konsep diri. Yang pertama konsep diri itu yang mempengaruhinya itu pola asuh orang tua. Nah, ini ternyata orang tua itu nomor satu. Orang tua itu ternyata nomor satu ketika konsep diri itu berpengaruh
berpengaruh pada diri. Maksudnya begini, orang tua kalau dia apa namanya dikasih terhadap anaknya, ternyata mempengaruhi terhadap anaknya. Kemudian kalian kalau besok menjadi anak, jangan memaksakan kehendak kepada orang tua. Paham tuh? Kalau kalian sudah keluarga besok, kalau kita tidak bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Paham? Paham. Paham? Paham? Kemudian kalau kalian besok berhasil, jangan lupa orang tua. Jadi banyak sekarang. Nah, kenapa Malin Kundang itu dikutuk jadi batu? Karena Apa yang dikatakan Malin Kundang itu? Kalau bahasa Indonesianya, engkau bukan orang tua. Itu kata Malin Kundang. Itu menjadi jadi batu dia. Pernah nggak kalian mendengar ada seorang anak membunuh ibunya? Ada seorang anak membunuh ayahnya? Apa arah Malin Kundang daripada kalian sekarang? Amin Pak, marah nih Pak. Jangan kalian atur maka Bapak bilang Malin Kundang mana ngomong itu di batu dia. Kalian pun orang tua memaksakan kehendak. Kalau mama tak membelikan ekmek terbaru, abang tidak sekolah. Itu namanya bakar namanya itu. Tak boleh seperti itu. Mama, kalau mama tidak membelikan sukupi terbaru, kakak tak mau sekolah. Itu memaksakan kehendak namanya. Tak boleh seperti itu. Makanya kita harus pandai melihat bayang-bayang diri kita. Jangan samakan bayang-bayang kita dengan bayang-bayang orang lain. Karena bayang kita itu tidak akan pernah sama dengan bayang-bayang orang lain. Kedua, yang mempengaruhinya itu adalah kegagalan yang terus-menerus yang membuat seorang merasa tidak berguna. Maksudnya kalau kalian berusaha, jangan sampai kalian bunuh diri ketika gagal. Termasuk Mbak Cewek. Paham tuh? Ini Mbak Cewek. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Jangan lupa makan ya dek. Ya bang. Jangan lupa sholat ya. Iya bang. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Iya bang. Bang jangan lupa juga. Jangan lupa apa dek. Jangan lupa kita hanya teman. Sudah capek kan? Udah capek udah capek perhatian sama cewek itu adilahnya boleh demam. Makanya perlu seperti itu. Assalamualaikum bang. Ini pesta. Jangan sedih biasa aja. Ini menangis kalian bunuh diri gara-gara cewek. Selanjutnya, yang mempengaruhi itu adalah depresi. Orang sedang depresi akan mempunyai pikiran cenderung negatif. Nah, itulah kan itu. Makanya kalian jangan pacaran itu apa? Stres. Baiklah, ini ada LKPD namanya. LKPD itu lembar tugas. Jadi ini isi. Kalian berisi. Oke. Nah, baru juga. Dan ini ada tugas. Kalian isi ini sesuai dengan konsep diri kalian. Dan ini akan mempengaruhi dengan hasil kedepannya kalian seperti apa. Ini namanya siapa saya. Apa namanya? Siapa saya? Ini apa bacanya? Who I am. Iya artinya. Siapa saya? Nah, paham? Paham. Ini tolong isi. Bapak kasih waktu 3 menit. Paham? Paham. Terima kasih. Kalian cuma ada.
waktu 3 menit, tolong itu dijawab. Waktunya 3 menit aja ya. Waktunya 2 menit lagi. Ya, Kak. Sudah? Ya. 1 menit lagi. Dah, waktunya sudah. Dah, coba perhatikan semua jawabannya. Jawab. Ini namanya siapa saya? Kan ada jawabannya. Tuh lihat bertanya, ada cocok, agak cocok, tidak cocok. Jika cocok jawabannya, misalnya nomor 1. Nomor 1 yang pertama cocok, misalnya berarti nilainya 3. Kalau kalian jawab agak cocok, berarti nilainya 2. atau tidak cocok, berarti jawabannya 1. Paham? Nomor 1. Coba perhatikan. Lembaran jawaban kalian lihat. Nomor 1. Yang cocok, tunjuk tangan. Yang cocok jawabannya. Berarti buat di sampingnya itu 3. Jawab. Oke. Buat di sampingnya 3. Oke, sudah? Nomor 2. Yang jawab tidak cocok. Coba tengok, ada? Kamu ya. Nah, berarti buat sampingnya 1. 1, oke? Yang jawab agak cocok. Ya, berarti buat di sampingnya 2. Paham? Yang jawaban cocok 1 orang, berapa? 3. Nah, buat jawabannya di sampingnya 3. Dan nomor 3. Yang jawab cocok, tunjukkan. Tunjuk tangan. Pasti jawabannya 1. Yang jawab agak cocok nomor 3. Yang jawab agak cocok berarti nilainya 2. Yang jawab tidak cocok berapa orang? Ya, nilainya 3. Nomor 4. Yang jawab cocok berapa orang? Nomor 4. Sudah ada? Yang jawab agak cocok, buat sampingnya 2. Yang tidak cocok berarti jawabannya 3. Tidak cocok. Nomor 8, kau lihat. Nomor 8. Sudah? Yang jawab cocok, tunjuk tangan. Berarti jawabannya 1. Yang jawab agak cocok, jawabnya 2. Yang jawab tidak cocok, jawabannya 3. Yang nomor 10. Yang jawab cocok, jawabannya 1,5%. Yang
jawab agak cocok. Berarti dengan 3. Yang jawab tidak cocok, jawabannya 1,5. Nomor 12. Lihat, nomor 12 kan? Jawab. Yang jawab cocok. Berarti tidak ada. Ada anak? Tidak ada. Yang jawab agak cocok. Berarti jawabannya 2. Yang jawab tidak cocok. Berarti jawabannya 3. Terakhir. Terakhir. Yang jawab cocok. Berapa orang? Jawabannya 3. Yang jawab agak cocok 1 ya. 2, 3. Nah, jawabannya 2. Kemudian yang tidak cocok jawabannya 1. Sekarang semua itu kalian jumlahkan. Bukan dikali ya, dijumlahkan. Nah, jumlahkan. Oke, Bapak Ibu nih. Udah dijumlahkan nak? Udah semua? Udah jumlahkan? Coba lihat LKPD-nya. Gambar jawabannya itu. Yang di atas 37,5 sampai 45 itu dengan berapa orang? Berapa nih Pak? 37,5 sampai 45. Buat undangan. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang Pak ya? Makna dari siapa saya sesuai skor yang kalian dapat tadi, maka makna dari skor tersebut adalah siapa tadi yang nilai 37,5 sampai 45, berarti dia memiliki konsep dirinya, memiliki kepribadian yang optimis, sangat menyenangkan, dan sangat percaya diri. Paham? Memiliki kepribadian yang optimis, sangat menyenangkan, dan sangat percaya diri. Itu yang 37,5 sampai 45. Yang nilainya 30,5 sampai 37. Coba katakan 30,5 sampai 37. Coba katakan berapa orang? Itu berapa yang di sana? Berapa orang? 2, 5. 5. Ini 2, 3, 4, 5, 6. 6 Pak. 6. Ini berapa ini? 4 Pak. 5 Pak, 5. Berapa tuh? Berapa? 15. 14. 14. Ini berapa orang? 3. 17 Pak berarti. Kamu? Iya. Nah, berarti 16. 18 Pak. 31 ya. Jadi semuanya 31 apa? 21 yang menjawab 30,5 sampai 37. Ya Pak. Itu makna interpretasinya. Interpretasinya
berkepribadian optimis, menyenangkan dalam bergaul dan percaya pada diri sendiri. Makna dari jawaban kalian. Kita semua. Nah, yang buat 3,5 sampai 30 ada undangan? Dengarkan, konsep diri kita berbeda dengan orang lain, tidak bisa disamakan. Kayak apa kalian tidak akan sama. Maknanya adalah cukup optimis, agak menyenangkan, dan cukup percaya pada diri sendiri. Nah, itu maknanya. Tepuk tangan semua dulu. Yang 16,5 ada? Itu pasti kita bagian buruk. Berarti 16,5 sampai 23 itu maknanya kurang optimis, kurang menyenangkan, dan kurang percaya pada diri sendiri. Nah, ini kalau ada pada diri kalian harus bersikap positif lebih banyak. Ini misalnya kurang itu, misalnya nih sederhana aja, orang tua kalian susah, berarti saya tidak bisa akan berhasil. Atau berarti kurang optimis. Orang tua saya susah, saya mau sekolah, saya mau kuliah, tapi tidak ada biaya orang tua saya tidak mau kuliah, tidak mau berhasil. Itu namanya kurang optimis. Berarti itu harus dihapuskan dalam diri kalian. Jangan ada itu. Sekolah tidak bayar, ya enggak? Sekolah sekarang bayar? Tidak kan? Bapaknya sekolah dulu sekolah pesantren di swasta, mau bayar berapa biayanya? Bapak usaha aja sendiri, akhirnya berhasil. Kalian kalau ingin berhasil, jangan selalu bergantung kepada orang tua, ayah dan ibu. Tapi kalian berusahalah sendiri, karena tidak selama orang tua kita bersama dengan kita. Apa skill kalian? Pandai kalian di lampu merah, apa ada skill? Itu agak. Atau pandai kalian main gitar, nongkrong di kafe. Pandai kalian apa lagi? Apa nih? Geoparsial ya? Ukur tanah, ukur tanah. Asalnya tanah orang ukur dalam. Paham? Paham. Mudah-mudahan bimbingan klasikal ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Baca doa sesudah belajar. Bismillah.